Jadi HSC ini sebenarnya ini alert gitu ya. Jadi kita harus pahami ini alert, bukan satu yang mengatakan emiten yang mengalami HSC itu bersalah. Nah, kita lihat respon MSCI kan, MSCI mengapresiasi apa yang otoritas kita lakukan kan. Artinya yang kita lakukan ini udah sesuai track. Harusnya pasar kita itu ya bisa pelan-pelan bergerak positif ya. Artinya kalau sempat dulu di Februari akhir itu market koreksi karena ancaman MSCI. Iya, frontier market itu. Frontier market, begitu sekarang ada frontier market kan logikanya harusnya recovery. Iya. Shareholding concentration ini lagi rame banget dibicarakan nih Pras. Banyak publik, apalagi MSCI kemarin memberikan pengumuman yang sangat luar biasa terhadap Indonesia yang tadinya sebelumnya kan sempat mengancam untuk mengeluarkan Indonesia ke frontier market, dan sekarang dengan adanya SCG sejumlah saham di Indonesia akhirnya bisa mendapatkan lampu hijau nih untuk kembali, tapi walaupun sekarang masih tetap ya ditahan ya. Betul. Nah, kira-kira apa ya untungnya untuk HSC ini ya buat Indonesia, untuk pasar modal Indonesia ke depannya ya? Ya, itu yang bikin saya juga penasaran. HSC ini sebenarnya apakah akan memberikan manfaat luar biasa juga itu khususnya untuk investor pasar modalnya sendiri begitu, karena kan di investor kita kan ada yang domestik, ada yang juga investor asing begitu. Tapi langsung aja mendingan kita tanya nih sama narasumber kita yang udah datang ya. Baik, nih sudah ada hadir nih Pak Hans Kui, co-founder dari Pasardana ya Pak. Terima kasih banyak Pak atas kehadirannya Pak Hans. Selamat datang Pak Hans. Ini menarik nih kalau kita bicara mengenai high shareholding concentration, HSC. Pak Hans mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu ya kepada teman-teman investor, sobat investor kita begitu. HSC ini sebenarnya apa sih? Kemudian manfaat apa yang bisa kita lihat begitu dari helikopter view Pak Hans begitu terkait dengan kebijakan ini Pak? Ya, sebenarnya kalau investasi itu salah satu risiko terbesarnya itu adalah likuiditas. Jadi kalau kita bayangkan gini, kita beli sesuatu, terus ketika dia turun atau naik, kalau kita mau jual, takutnya kan nggak bisa kejual. Nah itu kan bahaya sekali. Kalau lagi turun, mau dijual, nggak bisa dijual. Even kalau naik pun sama gitu. Nah jadi HSC ini sebenarnya ini alert gitu ya. Jadi kita harus pahami ini alert, bukan satu yang mengatakan emiten yang mengalami HSC itu bersalah atau tidak benar gitu ya. Dia nggak bicara tentang itu. Dia hanya alert yang menunjukkan bahwa saham ini ya, dia kepemilikannya terkonsentrasi. Nah, sehingga kalau saham punya kepemilikan terkonsentrasi, dia ada risiko likuiditas. Ya, jadi nanti pada satu titik tertentu karena terkonsentrasi pada satu pihak tertentu, mungkin saja likuiditasnya bisa hilang gitu ya, atau kenaikannya itu terlalu mudah naik karena kepemilikannya terkonsentrasi di satu pihak tertentu. Nah jadi ini alert yang dikeluarkan, jadi itu manfaatnya. Jadi ketika investor lihat HSC ini, dia tahu oh saham ini berisiko gitu ya, berisiko. Tetapi tidak melanggar aturan ya, tidak bicara melanggar aturan. Tapi sebenarnya di seluruh dunia ini selain Indonesia, kan ada 2 negara ya, Indonesia merupakan yang kedua. Tapi sebenarnya apakah akan diikuti oleh beberapa negara lain selain Indonesia? Kalau misalkan kita lihat secara informasi, secara keterbukaan atau mungkin transparansi itu cukup memberikan wawasan buat investor, mungkin nggak hanya Indonesia tapi juga global gitu. Iya, ini menarik juga ya. Yang pertama kan Hong Kong gitu ya. Tetapi kan semuanya itu karena ada kasus, kemudian direspon dengan keluarnya HSC ini gitu ya. Jadi nanti ke depan mungkin India dulu pernah juga ada berkasus dengan MSCI, tapi mereka kan beda penyelesaiannya ya. Jadi waktu itu dia naikin free float, kemudian tadinya ada pembatasan investor asing dia perbaiki, kemudian klasifikasi sahamnya diperbanyak gitu. Nah kita mengambil langkah yang lebih banyak. Jadi kalau istilahnya tadinya kita itu transparansinya itu common, sama dengan negara-negara yang lain. Nah mendadak otoritas kita pengen, kita pengen ranking atas. Jadi kita ikutin yang India lakukan, kita ikutin, yang Hong Kong lakukan kita ikutin. Nah sehingga sekarang posisi kita itu sebenarnya yang paling top gitu ya, dari segi transparansinya gitu. Berarti paling tinggi ya, level tinggi transparansinya. Gabungan. Jadi berarti buah dari pelajaran atau mungkin kunjungan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia ke Hong Kong dan India waktu itu ya. Jadi akhirnya diputuskanlah bahwa daftar HSC ini yang menjadi suatu perubahan yang terhadap pasar modal Indonesia gitu ya. Iya,
HSC ini sebenarnya menjawab yang MSCI, bicara tentang transparansi, investibility gitu ya, dia bicara tentang itu. Nah, karena nampaknya dia ada sedikit berpikir gitu, apakah benar nggak ya saham ini kok naiknya kenceng sekali gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan satu saham udah masuk ke indeks MSCI, waktu mau dibeli oleh fund-fund asing nggak ada barangnya. Gitu. Nah dari sana ini kayaknya liquid, kayaknya transaksinya ada gitu ya, harganya naik lumayan, tapi kok nggak bisa dibeli. Nah HSC ini menjawab itu gitu ya, oh iya ternyata saham yang dicurigai tadi masuk dalam HSC tadi. Nah kita lihat respon MSCI kan, MSCI mengapresiasi apa yang otoritas kita lakukan kan. Artinya yang kita lakukan ini udah sesuai track. On the track lah ya. Dan mereka mengapresiasi tadi dibuktikan dengan kita tidak lagi diancam turun ke frontier market. Itu penting ya. Ya itu yang penting kan. Nah tetapi kita masih di interim freeze. Karena kenapa? Karena tadi kita pakai yang dari Hong Kong, pakai lagi yang di India. India tadi kan dia keterbukaan memegang saham biasanya 5%, kita ke 1%. Jadi lebih banyak nih memegang sahamnya. Yang kedua, klasifikasi saham kita tadinya 9, sekarang jadi 39. Nah, MSCI itu ada metode nanti dari klasifikasi 39 ini, dia nanti lihat ada yang menurut dia tidak termasuk free float. Jadi kalau kita lihat kenapa kita masih kena interim freeze nih, karena dia sedang mempelajari data, mungkin dia akan rubah sedikit nih perhitungannya pada free float yang ada di pasar kita. Berarti proses pun juga dihargai begitu ya nampaknya ya, bagaimana transparansi ini akan terus dilakukan oleh otoritas kita. Nah kalau kita bicara mengenai konsentrasi kepemilikan tinggi ini, kalau kita sandingkan ya cenderung seperti apa sih Pak, mereka perusahaan-perusahaan ataupun emiten-emiten yang masuk dari HSC ini atau yang tidak begitu? Apakah menjadi indikator bahwa HSC ini berarti mereka akan lebih transparan kah atau seperti apa nih Anda melihatnya? Ya, nanti emiten yang masuk ke HSC tadi, ya, jadi dia ada beberapa. Pertama tentu alert tadi, ya. Yang kedua adalah ternyata indeks provider di MSCI dan FTSE itu udah nulis di sana. Kalau satu saham masuk ke HSC, dia akan dikeluarkan dari list mereka. Jadi akan keluar dari list tadi. Nah, sehingga kalau kita lihat ada 2 nih saham kita yang ada di MSCI harus keluar dulu. Nah, harapannya tentu emitennya itu kan berpikir karena nanti dia akan keluar dalam 12 bulan. Tentu mereka akan berpikir, wah gimana nih supaya bisa masuk lagi. Nah, dia akan melakukan menurunkan konsentrasi dia. Gitu ya, jadi menjual saham dia lebih banyak ke third party yang tidak terkonsentrasi pada pihak-pihak tertentu, sehingga nanti ke depan dia bisa masuk lagi ke dalam indeks tadi. Nah, tujuan masuk indeks itu kan kalau satu saham kita masuk dalam indeks seperti MSCI ataupun FTSE, di dunia ini kan berkembang. Tadinya kan pengelolaan dana itu aktif fund. Sekarang bergeser ke passive fund. Banyak orang transaksi passive fund. Nah, passive fund ini merefer pada indeks-indeks tertentu. Nah, yang terkenal di dunia itu ada 2, MSCI punya sama FTSE. Jadi begitu kita masuk di sana, ada potensi dana inflow di dalam saham tersebut. Itu dia. Artinya bisa memberikan dampak negatif bagi emiten yang masuk dalam daftar tersebut dan akhirnya salah satunya terkena ya, akhirnya 2 ini dikeluarkan. Tapi kalau misalkan bagi pasar modal Indonesia sendiri, apakah ada dampak positif atau negatifnya nggak buat pasar modal untuk perdagangan pasar modal kita itu? Iya, kalau bagi emitennya dikeluarkan berarti dia keluar dari MSCI sama FTSE. Nah, sehingga tadinya ada inflow masuk, pasti ada dana outflow keluar gitu. Dan ini juga pasti dampak ke pasar modal kita. Jadi pasti akan ada outflow di 2 saham ini karena dikeluarkan dari indeks tadi. Tetapi bagi pasar modal di kita di jangka panjang, ini akan menaikkan reputasi pasar modal kita di mata dunia gitu ya. Artinya, oh kalian berani transparan ngasih tahu yang HSC. Tapi kan nggak cuma HSC doang. Kita kan klasifikasi sahamnya 39, orang lebih bisa analisa. Keterbukaan data sampai 1% gitu. Kemudian nanti free floatnya nanti naik ke 15%, dari 7,5 naik ke 15%. Nah, dengan berbagai hal yang dilakukan, reformasi yang kita lakukan, harapannya investor global menjadi lebih
percaya dengan pasar Indonesia. Ya, dari sisi Oh, transparansinya tadi. transparansi. Oke. Jadi dia investasi lebih confident. Harapannya di jangka panjang Ya. alokasi dananya ke Indonesia itu meningkat. Tapi ini agak menarik ya. Dalam beberapa pekan terakhir setelah MSCI memberikan pengumuman terbaru terkait dengan data-data HSC dari Indonesia dan dikeluarkannya 2 saham utama, mungkin gak usah disebutkan ya sahamnya ya. Nah, kira-kira ya yang kenapa ya IHSG ini dalam beberapa hari terakhir juga terus berada di zona merah? Kira apa yang mempengaruhi indeks kita agak melemah nih dalam beberapa pekan terakhir ini? Iya, ini memang faktor campuran, ya nggak semua karena HSC tadi gitu ya. Jadi pertama pas diumumkan dikeluarkan oleh MSCI itu sahamnya langsung tertekan. Padahal harusnya investor kita itu udah nyadar waktu otoritas SRO kita dengan OJK kan udah ngumumin. Ini loh ada 9 saham HSC. Tapi waktu itu saya lihat nggak turun sahamnya. Jadi masih terapresiasi awal-awal ya. Nah ternyata setelah MSCI ngumumin baru mulai dia turun ke bawah. Nah tetapi otoritas kita juga data HSC ini nggak cuma dipakai oleh MSCI, tapi juga dipakai oleh indeks kita LQ45, IDX 80, IDX 30. Itu langsung saham-saham HSC dikeluarkan juga. Nah ini pasti punya pengaruh juga nanti passive fund nanti pas rebalancing dia harus buang juga saham-saham tadi gitu. Jadi sahamnya terkadang turun. Tetapi secara umum indeks kita saat ini turun itu bukan hanya karena itu, sebenarnya lebih karena faktor global. Kita lagi tahu Amerika dengan Iran belum ketemu nih damainya. Dan ini faktor yang lebih fundamental. Sebenarnya kalau kita mau jujur pasca MSCI waktu kita ada ancaman jadi frontier market memang ada risiko tuh. Tapi sesudah MSCI mengapresiasi apa yang reformasi yang kita lakukan, risiko itu udah hilang. Gitu. Memang ada sisa sedikit risiko bahwa bobot kita mungkin turun. Karena kan ada saham yang keluar dari indeks mereka karena masuk di HSC tadi. Nah sekarang ini lebih ke faktor global. Perang tadi. Sama anggaran kita dalam negeri. Dari sisi fiskal kita ya. Fiskal. Nah, Pak Han, saya juga penasaran. Kalau bicara mengenai tadi, bicara HSC, kemudian kan harus ada lagi melepas atau mengurangi lah saham-saham yang terkonsentrasi tadi ini. Mekanismenya seperti apa nih bagi perusahaan-perusahaan yang masuk daftar HSC tadi? Iya, sebenarnya kan HSC itu kan terkonsentrasi kepada pihak-pihak tertentu gitu ya. Yang di sini mungkin afiliasi dengan pemilik gitu ya atau pihak-pihak tertentu sehingga kalau kita anggap ini transaksinya nggak real free float di pasar. Gitu. Nah, cara menguranginya adalah ya ini pelan-pelan dijual lagi ke publik. Gitu ya, bisa langsung dari pasar di secondary market gitu ya. Kalau ada demand dia lepas pelan-pelan di sana. Atau dengan kegiatan ya right issue gitu ya atau placement kepada pihak tertentu bisa dilakukan sehingga nanti datanya menunjukkan dia nggak terkonsentrasi pada satu pihak tertentu. Butuh waktu berapa lama Pak Hans kira-kira? Ya ini sangat tergantung ini seberapa menarik fundamental emiten ini. Ya, jadi berarti depend on market sendiri juga ya? Market dan kinerja perusahaan. Jadi kalau seandainya nih perusahaannya labanya naik terus gitu ya, terus ada proyek baru, ada prospek yang cerah di sana. Investor kan mau beli. Nah, sekarang pemiliknya harus rela melepas kepemilikannya. Gitu kan. Kadang-kadang kan ada perusahaan yang saking bagusnya pemiliknya gak lepas. Benar. Nah, ini ya kalau dia nggak mau dalam konsentrasi tinggi ya dilepas, tapi kinerjanya diperbaiki. Kinerja baik dan kadang-kadang kinerjanya baik pun perlu namanya sosialisasi, sosialisasi public lagi. expose gitu ya, disampaikan kepada investor. Nih saya ini rencana ini, kinerja saya seperti ini. Nah, ini tadi kan kita bicara ya, kita sebutkan awal kan ada 2 saham yang dikeluarkan dari Global Index MSCI. Nah, kalau tadi sempat dibicarakan yang menarik nih soal kinerjanya, dari kinerjanya apakah menarik. Nah, dari 2 saham ini yang dikeluarkan ini kira-kira dari pandangan Pak Hans Kuis sendiri apakah emang mereka semenarik itu atau emang ada tekanan gara-gara MSCI ini mereka terpaksa ya kinerja sahamnya turun gitu? Secara fundamental 2 saham ini sebenarnya bagus. Fundamentalnya.
tetapi memang ada sedikit masalah pada valuasinya yang agak mahal. Oke, emang agak mahal ya. Ya agak mahal, tapi valuasi ini kembali lagi kan banyak orang bilang relatif valuation Iya, ya, valuation betul. itu orang bilang relatif. Seperti gini, pernya kalau di atas 100 mungkin kan orang bilang mahal. Iya. Karena kan arti per 100 itu berarti BEP-nya itu kalau kita beli itu 100 tahun baru BEP. Betul. Iya. Tapi kalau company-nya growth-nya 100%, cepet dong baliknya. Iya Gitu benar. kan kalau growth-nya. Jadi PER itu identik dengan growth-nya company gitu. Jadi pada fundamental yang saya maksud itu adalah fundamental bisnis. Iya. Bisnisnya ada, bukan perusahaan bodong gitu ya. Ada kinerjanya, ada labanya gitu. Nah, tetapi harganya terapresiasi sangat tinggi gitu ya, sehingga menyebabkan yang namanya relative valuation-nya menjadi terlihat mahal. Nah, kadang-kadang terapresiasi tinggi ini kan karena orang ekspektasi growth yang tinggi. Iya. Gitu kan. Nah, growth yang tinggi tadi. Nah, tapi kalau terkonsentrasi pada pihak tertentu, pertanyaannya apresiasi tadi itu benar-benar dilakukan pasar atau dilakukan pihak-pihak tertentu. Gitu yang jadi pertanyaan. Oke. Nah itu dia, kalau kita bicara mengenai apresiasi kemudian transparansi tadi, siapa yang nanti akan mengawasi begitu pada proses ini bisa sesuai dengan harapan dalam artian tadi supaya mengurangi konsentrasi kepemilikan, kemudian bahwa free flow tetap terjaga untuk emiten-emiten tersebut begitu Pak Hans? Ya, tentu di sini otoritas. Otoritas kita hari ini OJK dengan SRO, mereka berkepentingan dengan hal ini ya. Jadi kalau kita lihat, kan kita udah minta data kepemilikan di atas 1% terbuka. Jadi datanya udah ada tuh pertama. Kemudian kategori sahamnya udah ada di sana. Sudah sampai 39. Nah berikutnya HSC ini tadinya kalau saya tadi mikirnya dihitung oleh dengan cara data 1% tadi emitennya ngomong ini ada afiliasi atau enggak. Kita mikirnya gitu. Ternyata kan otoritas kita punya metodologi sendiri. Jadi dengan menteri transaksi sebelumnya dengan metode mereka menentukan ASC-nya. Jadi ASC ini dia akan update terus berkala. Jadi ya akibatnya ya data yang ada terbuka ASC-nya dari otoritas. Jadi harus benar-benar real. Iya. Nah ini juga penasaran nih saya nih terkait dengan HSC list yang dua saham itu akhirnya dikeluarkan. Tapi kedepannya nih kita ingin tahu nih kedepannya kan MSCI sudah memberikan apresiasi, masyarakat sudah optimis dan tadi juga OJK sudah memberitahukan bahwa MSCI sendiri sudah memberikan apresiasi terhadap Indonesia, setuju dengan langkah-langkah yang dilakukan. Nah seberapa optimisnya nanti untuk bursa saham Indonesia akan kembali positif seperti awal tahun mungkin? Ya ini harusnya pasar kita itu ya bisa pelan-pelan bergerak positif ya. Artinya kalau sempat dulu di Februari akhir itu market koreksi karena ancaman MSCI. Iya, frontier market itu. Frontier market, begitu sekarang ada frontier market kan logikanya harusnya recovery gitu ya. Tapi kan kita mendadak ada PR baru yaitu perang. AS dengan Iran gitu ya. Perang. Kalau ini perangnya berakhir market pasti rebound. Iya. Nah, tapi sesudah itu kan kita dapat ancaman lagi dari Fitch rating gitu ya, dari Moody's gitu ya, yang menyatakan mereka menyorot anggaran negara kita, fiskal kita ya di negara di sana gitu. Tapi fiskal ini lebih banyak nanti pengaruhnya itu lebih ke surat utang obligasi. Betul. Gitu ya. Sama nilai tukar nanti mulai lebih banyak pengaruh di sana. Kredit obligasi pengaruh juga soalnya. Nah saham ini ya cuman kena efek turunannya aja pengaruhnya di sana. Tapi ya kalau PR-PR tadi yang lain udah berakhir gitu ya, perang berakhir segala macam, pasar saham kita pasti bergerak positif. Tapi saya juga penasaran juga nih, kalau misalkan saham ini belum mengubah struktur pemilik sahamnya, artinya masih di bawah 15% yang ditentukan oleh bursa dan mereka sampai dengan berapa pekan, mungkin berapa bulan yang ditentukan. Nah, kira-kira ada nggak punishment yang pasti kalau udah dikeluarkan dari indeks masing-masing, indeks global, tapi ada nggak punishment yang khusus buat mereka supaya mereka benar-benar melaksanakan aturan ini gitu? Ya, jadi nanti kita lihat kalau HSC ini kan dia nggak ngelanggar aturan, dia nggak ngelanggar aturan. Jadi kalau dia tidak berubah tetap terkonsentrasi gitu ya, biarpun mungkin dia bisa tunjukkan free float-nya kelihatan udah memenuhi syarat 15% tadi, ya akibatnya dia nggak bisa masuk ke indeks dari MSCI
dari FTSE ataupun invest dalam negeri gitu. Nah, tadi udah saya sampaikan, sekarang ini dunia itu bergeser. Indeks fund gede sekali. Betul. Kalau dulu kan reksadana itu dikelola dengan pasif. Aktif. Ya. Jadi aktif itu fund manager nyari saham, beli gitu. Nah, sekarang pasif fund gede. Gitu ya. Pasif fund itu ada yang ETF, ada yang reksadana indeks. Nah, pasif fund yang gede ini dia merefer pada satu indeks tertentu. Nah, ketika saham itu punya HSC tinggi, dia nggak bisa masuk ke sana. Akibatnya tidak dibeli oleh banyak fund. Nah, artinya memperberat langkah mereka juga ya. Iya, punishmentnya dalam bentuk likuiditasnya tertekan turun. Kemudian untuk memaintain harganya, dia harus keluar cost sendiri. Nah, nanti waktu dia red issue, nyari dana ke publik, itu jadi sulit. Gitu. Jadi punishment HSC itu lebih di sana. Saringannya sudah by system lah ya. Ibaratnya begitu ya Pak Hans. Nah, kalau HSC sendiri manfaat yang lebih jauh lagi bagi investornya buat pasar modal begitu, itu bagaimana Pak Hans melihatnya begitu? Apakah ini akan benar nanti akan memberikan satu keyakinan yang lebih tinggi lagi, trust begitu dari investor pasar modal kita? Ya, sebenarnya harapannya itu jadi alert. Ya, jadi investor retail itu mau beli saham tuh lihat, ini HSC-nya tinggi. Jadi kalau ada sesuatu, jangan-jangan sulit keluar. Ya, kemudian kenaikan saham ini tinggi gini, jangan-jangan nggak benar-benar real apresiasi dari pelaku pasar. Gitu kan? Jadi ini alert doang gitu. Nah, tapi ini sangat dipakai oleh indeks-indeks luar negeri, MSCI, FTSE itu penting. Karena kan gini, indeks itu kan dana kelolaannya dari internasional kan gede. Kalau dana besar, risiko terbesarnya itu bukan harga turun lagi, tapi likuiditas. Gitu. Jadi kalau dana gede, kalau turun ya udah karena pasar, ya udah kita rugi, kita jual. Tapi kalau likuiditas, pas saya mau jual nggak ada yang beli. Itu repot. Capital inflow ada berpotensi masuk lagi dong kalau memang HSC ini benar-benar diterapkan begitu, Hans. Iya, tentu kalau kita lihat waktu rebalancing ini tentu nanti akan agak keluar dananya. Karena kan ceritanya gini, kita di freeze, masih interim freeze, sehingga yang baru nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk kan. Nah, yang masuk HSC ada 2 dikeluarin. Nah, dikeluarin. Jadi pasti yang fund-fund ini yang lokal maupun asing yang pakai MSCI harus jualan. Gitu, sehingga ada tekanan di sana. Wah, berat sekali ya langkah-langkahnya mereka ya. Banyak banget ini. Tapi kalau misalkan selain, kita kan tadi udah dikasih tahu ya, untuk mereka menjual sahamnya, pemilik saham, terus untuk atau melakukan aksi korporasi-korporasi. Tapi sebenarnya kalau udah hukuman udah diberikan oleh publik kalau dengan outflow yang begitu besar. Nah, kalau misalkan kita lihat nih kondisi saat ini dengan global yang terus terjadi, kemungkinan ada nggak kemungkinan perbaikan ke arah pasar modal kita atau langkah-langkah yang mungkin bisa dilakukan Bursa Efek Indonesia dengan mengatasi kondisi-kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini gitu? Ya, kalau kita harus bedakan ini sebenarnya ya, kalau bursa itu ya itu otoritas kita OJK, bursa, SRO, dia itu membuat sistem perdagangan yang transparan, efisien gitu ya, adil tanpa ada manipulasi harga gitu. Itu yang dia lakukan. Nah, sehingga orang transaksinya nyaman. Istilah kata kalau kita ke pasar, pasarnya bersih gitu ya, suasananya enak, nggak ada copet segala macam. Itu yang dilakukan. Nah, tapi untuk ramenya ini kan pedagangnya. Di sini adalah emitennya. Jadi emitennya harus menaikkan kinerjanya. Gitu. Dulu ada era di Indonesia itu emiten kita banyak, emiten kita tumbuh rata-rata 20%. Berapa tuh Pak? Beberapa tahun lalu. Ya, waktu itu growth-nya tinggi sekali gitu. Nah, tapi di dunia selalu seperti itu. Tidak selalu growth-nya tinggi terus. Pasti ada periode turun gitu kan. Nah, itu yang kita lihat. Jadi sekarang ini kenapa pasar modal kita sedikit ditinggalkan? Bukan karena kita jelek. Tapi dunia itu lagi ada tema baru namanya AI. Artificial Intelligence. Ya, tema AI. Nah, kita itu tidak banyak perusahaan AI. Gitu. Jadi kalau kita lihat AI itu mainan siapa? Amerika. Rajanya banyak di sana. Kemudian di Asia siapa rajanya? China. Taiwan sama Korea Selatan. China nggak masuk ya? China
mungkin karena agak tertutup ya, sebenarnya dia banyak betul. pemainnya. Tapi kalau kita lihat dananya banyak masuk ke Taiwan, Korea Selatan, ini raja-rajanya di sana. Sehingga ya kita bukan primadona sekarang, tapi bukan karena kita jelek, bukan karena ada pergeseran saja tadi. Iya, pergeseran. Tapi nanti ke depan itu akan geser lagi ke kita. Gitu. Kenapa geser ke kita? Karena gini, AI itu butuh apa? Butuh listrik. Betul. Gitu kan? Listrik butuh listrik. Nah, pembangkit listrik termurah di dunia itu apa? Pertama adalah nuklir. Tapi bikin nuklir kan takut. Takut kena kayak Iran gitu. Terus yang kedua apa? Batu bara. Gitu ya. Jadi kalau AI booming terus listriknya kurang, batu bara kita di demand gede. Terus yang kedua, AI itu butuh apa? Data center. Gitu kan? Data center karena kan big data, data center. Nah, di Amerika data center baru dibangun selesai langsung udah diminta orang. Jadi belum selesai aja udah penuh permintaannya. Nah, data center ini untuk bangunnya perlu apa? Butuh banyak bahan tambang. Gitu kan? Banyak tambang. Banyak banget itu. Resource, betul, gitu. mineralnya khususnya. Itu permintaannya banyak di mana? Di Indonesia. Iya. Jadi ke depan itu pasti akan balik lagi ke Indonesia. Jadi alert yang dibelikan oleh MSCI yang kita respon salah satunya dengan HSC tadi ya. Ini harapannya menaikkan integritas kita dan moga-moga saham kita yang gede lebih banyak ya sehingga market cap-nya besar, asing lebih banyak masuk ke kita. Sehingga kita bisa jadi salah satu pusat pasar modal di Asia lah. Nah, menyikapi kondisi tadi, upaya-upaya positif yang sudah dilakukan oleh otoritas pasar modal, kemudian edukasi juga dan sosialisasi yang terus dilakukan begitu. Lantas strategi buat investornya sendiri nih sekarang, kalau mereka ingin masih terus berlanjut investasi di pasar modal saat ini, Anda melihat potensinya, peluangnya itu akan seperti apa nih Pak Hans? 2026 lah paling tidak. Ya, memang pasar itu bergeser ya. Jadi ada eranya, sempat kita berapa tahun lalu era saham Konglo semua main itu gitu. Jadi even saya ketemu teman-teman pun mereka nanya, Pak, ini saham Konglo masih main nggak? Gitu ya, pasca MSCI gitu. Nah, tentu kita berharap bahwa investor kita itu tidak lagi bermain di area tadi, tapi cobalah lari ke yang lebih fundamental gitu ya. Bahwa tadi kan kita bicara, ke depan itu ada demand yang cukup besar akan batu bara. Kalau perang udah selesai, kemudian AI terus berkembang gitu. Nah, lari ke yang lebih fundamental gitu. Jadi temanya itu mengikuti tema fundamental company-nya. Bahwa kondisi ekonomi seperti ini, kondisi global seperti ini, sektor ini diuntungkan. Sektor ini diuntungkan, mana emitennya? Gitu, dia bergerak di sana. Nah, jadi harapannya investor itu menjadi rasional. Itu dia. Jadi jangan cuman UUD ya, wah nggak apa-apa, kucingnya apa aja yang bisa nangkap tikus. Gitu ya. Lalu dilihat ini, ini memang barang ini punya fundamental baik gitu ya. Bukan karena terkonsentrasi pada pihak tertentu harganya naik gitu ya. Tapi fundamentalnya bagus. Tapi orang kan kadang-kadang bilang yang penting kan cuan. Jadi jangan yang trader itu biasanya tuh. Fundamentalnya juga perlu. Fundamental. Terakhir sebelum kita menutup mungkin bisa berikan informasi, mungkin tips buat sobat investor atau mungkin buat investor retail di sana untuk menghadapi situasi atau gejolak yang terjadi pada indeks pada saat ini. Kira-kira seperti apa untuk langkah-langkah atau mungkin supaya menyemangati mereka lah. Ya. Pasca goyangan MSCI gitu ya, kita melihat otoritas kita dalam hal ini OJK dan SRO itu komit gitu ya, komit memperbaiki pasar modal kita. Reformasi dicanangkan dan yang menarik yang janji delivery-nya itu segera udah nyampe semua gitu ya, bahkan sebulan sebelum yang diisyaratkan oleh MSCI. Gitu ya. Dan sehingga ketika kita komit tadi, kita ketemu MSCI, mereka mengapresiasi tadi ya. Jadi kita melihat keseriusan dari otoritas kita gitu. Nah, sekarang di dunia ada badai. Tapi badai pasti berlalu. Pasti berlalu. Betul itu. Risih banget ya. Jadi ketika badai berlalu, market akan naik. Betul. Ya. Nah, dengan reformasi yang sudah dilakukan, badai berlalu, harusnya pasarnya tren naik lagi. Jadi bagi investor ya jangan patah semangat, jangan patah arang ya.
saham yang bagus kita beli aja, kita akumulasi. Gitu. Oh gitu dia. Yang penting tadi Mo, sepertinya fundamentalnya yang perlu kita cermati benar-benar sekarang, dengan apalagi dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh otoritas pasar modal, begitu ya, dari OJK, Bursa Efek Indonesia, dan mungkin stakeholder lainnya, ini sudah on the track dan sudah diapresiasi pula begitu ya oleh MSCI dan mungkin juga lembaga-lembaga yang tinggal. Kita bagaimana menyiapkan diri saja, menunggu proses ini yang masih akan terus berlanjut dan membalikan arah positif dari pasar modalnya sendiri begitu ya Pak Hans ya. Sehingga tapi juga ada beberapa hal menarik nih dikasih sama Pak Hans Kui. Salah satu Indonesia kan dunia lagi beralih ke AI ya. Betul. Tapi Indonesia juga kuat juga. Jadi kita jangan menutup langkah lah. Itu dia. Ada beberapa potensi di Indonesia. Tambang-tambang berasal dari Indonesia. Betul. Mineral dari Indonesia. Ada nikel, ada batu bara dan lain sebagainya. Nah, ini bisa menjadi langkah kita untuk selanjutnya bagaimana bursa bisa lebih baik selanjutnya gitu ya. Betul. Berarti masih banyak jalan menuju Roma lah untuk kita bisa mendapatkan cuan lebih tinggi lagi ya dari pasar modal Indonesia. Baik Pak Hans, terima kasih banyak nih atas kehadiran informasi dan update yang luar biasa sekali. Terima kasih Sobat banyak ya Pak Hans Investor ya. Indonesia. Terima kasih. Thank you.